Ya, shalom kekasih Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang saya kasih, GBI Clear Kota Bontang serta Betania Blessing di Kota Jambi. Selamat Jumat Agung bagi kita sekalian, di mana hari ini kita boleh merayakan dan memperingati kasih Allah yang terbesar yang dinyatakan dalam hidup kita, yaitu Dia memberikan Yesus Kristus sebagai korban penebusan di karya grafirat kayu salib untuk kita bisa diampuni dosa dan mendapatkan jaminan keselamatan, memiliki hidup yang kekal. Satu anugerah tersendiri hari ini saya bisa berada di Taman Adipura Kota Bontang. Kenapa saya memilih taman? Karena saya ingat peristiwa Jumat Agung itu dimulai dari juga sebuah taman, namanya Taman Getsemani. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini adalah Taman Getsemani yang ada di kaki Bukit Zaitun, Bapak Ibu kasih. Dalam Injil Matius pasal yang ke-26 dijelaskan di sana bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, dia bergumul dengan Bapaknya untuk dia mendapatkan kekuatan buat menjalani proses salib. Dan menarik sekali Bapak Ibu kasih, Getsemani itu artinya adalah tempat pemerasan minyak. Dari buah-buah zaitun yang ada di dalam Taman Getsemani juga ada pohon zaitun yang usianya 2000 tahun yang sampai sekarang masih berbuah. Dan di sanalah dulu Tuhan Yesus pernah bergumul, ya, mendapatkan kekuatan dari malaikat-malaikat surga menghibur dia ketika dia dalam keadaan yang sangat pada titik terendahnya sebagai seorang kapasitas manusia. Yesus adalah Tuhan seutuhnya, tapi dia juga manusia seutuhnya. Dalam kemanusiaannya, dia bergumul untuk bagaimana dipersiapkan Bapaknya, masuk dalam rencana Bapaknya untuk masuk dalam karya penebusan manusia. Di Taman Getsemani adalah titik awal tonggak pergumulan bagaimana Yesus bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menggenapi rencana Bapaknya untuk karya penyelamatan manusia. Sesungguhnya inilah makna daripada pengorbanan Yesus di hari Jumat Agung ini. Saudara, kita harus belajar dari peristiwa Taman Getsemani, awal mula daripada sebuah Jumat Agung. Getsemani bicara tentang yang pertama, di mana Yesus senantiasa rindu bersekutu dengan Bapaknya dalam segala situasi. Ada banyak anak Tuhan yang rajin ke gereja, kalau pas lagi dalam keadaan berkat yang banyak, atau keadaan baik-baik saja. Begitu punya pergumulan, banyak yang kecewa sama Tuhan dan meninggalkan Tuhannya. Atau juga sebaliknya, ada orang yang lagi dalam pergumulan setia ke gereja, mencari hadirat Tuhan. Begitu diberkati, dia lupa sama Tuhan. Di Taman Getsemani tidaklah demikian keadaannya. Yesus dalam keadaan belum terjadi fase penyalipan, dia tetap mencintai Getsemani. Dia suka berdoa dan bergumul di Taman Getsemani. Kemudian dalam keadaan pergumulan pun, dalam keadaan dia mulai masuk fase salib pun, dia juga mencintai Getsemani. Ya, bicara soal melayani Tuhan, hadirat Tuhan, disitulah letak di mana dia mendapatkan kekuatan Tuhan, di hadirat Tuhan. Di sana dia bisa melayani kehendak Bapaknya. Kalau Anda cinta hadirat Tuhan, Anda pasti rindu akan melayani Bapa, saudara, melayani kehendak Bapa dalam kehidupan setiap kita. Itu makanya Taman Getsemani bicara tentang bagaimana Yesus bersekutu dengan Bapaknya. Karena saya rindu, Bapak Ibu kasih, melayani Tuhan. Ketika Anda mencari hadirat Tuhan, itu bukan soal pas atau tidak pas. Ada orang berkata, saya ini mau melayani Tuhan, kok sepertinya pelayanan saya ini nggak pas dengan saya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Melayani Tuhan itu bukan soal pas atau tidak pas melayani saudara, tapi melayani Tuhan justru keadaan pelayanannya tidak pas, karena Tuhan pakai kita untuk melayani, jadi pas. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ngepas-ngepasan pelayanan, mau cari enak sendiri, kalau Anda mau melayani. Yesus nggak begitu. Kalau mau soal pas atau nggak pas, Taman Getsemani nggak pas buat Tuhan Yesus. Karya salib Golgota nggak pas buat Tuhan Yesus. Dia lebih enak tinggal di sorga. Nah, tapi karena dia mengendaki kehendak Bapaknya, dia karib dengan Bapaknya, luar biasa kekasih Tuhan. Dia menjadi pribadi yang akhirnya sungguh-sungguh dia melihat bahwa ternyata pelayanan bagi manusia tidak pas, tidak ada yang bisa menyempurnakan pelayanannya. Yesus karena suka bersekutu dengan Bapaknya, dia menjadi pribadi yang melengkapi pelayanan yang dianggap tidak pas tadi. Jadi Bapak Ibu kekasih, nggak boleh melayani Tuhan karena kau cinta hadirat Tuhan, suka sembahyang lalu berkata, pelayanan ini nggak pas buat saya, kok rasanya mau maju, mau mundur. Nggak bisa begitu. Karena Taman Getsemani bicara penyalipan itu penyerahan hak pribadi, kesenangan pribadi untuk menggenapkan rencana Bapa. Anda kan nggak pernah tahu lewat hidup Anda, banyak orang diberkati ketika Anda memandang bahwa pelayanan di mana saya merasa pas dengan Tuhan. Lalu dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-53 sampai 56 dijelaskan di sana. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, itulah Bapak Ibu kasih. Bagaimana
Tuhan Yesus yang secara otoritas bisa mendatangkan lebih daripada 12 malaikat untuk menghancurkan tentara-tentara Romawi atau pasukannya Imam Besar Kayafas yang menangkap dia. Tapi dia nggak melakukannya. Itu artinya apa? Getsemani bicara soal mengosongkan diri. Nah, ini dia ini. Nah, ada banyak orang yang merasa punya pangkat, punya harkat, punya martabat, punya saldo bank yang banyak, punya karyawan yang banyak. Tapi dia bawa itu dalam pelayanan. Sehingga tidak ada fase mengosongkan diri. Ditegur, marah, dikritisi marah, sarannya nggak diterima marah, unjuk rasa, lalu pindah gereja. Nah, itu bukan fase Getsemani. Jumat Agung selalu diawali fase pengosongan diri, di mana Yesus berkata dia bisa datangkan, dia minta Bapaknya untuk pasukan malaikat datang untuk membinasakan mereka, tapi itu nggak melakukan. Dia mengosongkan diri supaya apa? Supaya kehendak Allah, rencana Allah digenapi dalam kehidupannya. Dan ini harus ada dalam hidup kita. Seringkali Tuhan mengizinkan Anda kena kritikan, kena masalah, kena pergumulan. Tapi bukan berarti untuk merendahkan kita, enggak. Tuhan pengen justru ingin melihat nilai, value dalam hidup kita. Bisa mengosongkan diri enggak? Orang yang bisa mengosongkan diri akan berkata bahwa harta, martabat, jabatan, pangkat itu cuma titipan. Yang penting itu sikap hati. Bukankah bukan soal benar atau salah, tapi respon. Nah, ini dia ini Bapak Ibu ya. Kalau Anda turun, Tuhan akan buat Anda naik. Anda mengosongkan diri, Tuhan akan buat Anda makin diisi. Diisi dengan apa? Kepercayaan Tuhan. Sungguh indah loh Bapak Ibu, kita dipercaya Tuhan. Makanya saya berdoa supaya hari ini kita boleh bisa berkata kepada Tuhan, satu anugerah di mana hidup kita menyenangkan Tuhan. Nah inilah bagian menarik Bapak Ibu. Ini adalah Taman Adipura, tempat di mana orang-orang bekerja di sini dan juga mereka refreshing di sini, terbentuk taman yang indah di Adipura ini. Dan saya berdoa supaya saudara betul-betul menjadi taman Tuhan yang indah, taman Getsemani-nya Tuhan, di mana Tuhan Yesus suka sekali tinggal di taman Getsemani, kehidupan Anda ya Bapak Ibu ya. Dan yang menarik sekali taman Getsemani yang ketiga juga bicara tentang bagaimana Yesus sabar terhadap orang-orang yang tidak mendukung dia. Dia bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan dia, dan dia maju sedikit sepelempar batu jauhnya. Ya, dia mau berdoa, Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah ya. Tapi justru malah mereka tinggal tidur. Nah, berapa kali dalam hidup kita waktu Anda tertekan, seolah-olah Anda sendiri. Orang-orang yang mensupport Anda justru meninggalkan saudara, bahkan tidak mensupport saudara. Kita memang tidak bisa menyenangkan hati banyak orang, tapi setidak-tidaknya kita harus bisa belajar, kita tidak menyakiti orang. Ya, kita tak bisa support orang, kita bisa mendukung orang supaya mereka menjadi pribadi yang mencapai rencana Allah dalam hidup mereka. Jangan seperti Yakobus, Petrus dan Yohanes. Malah Yesus dalam pergumulan berat, Yesus sudah berkata seperti mau mati rasanya. Harusnya mereka support Yesus, tapi tidak, malah ditinggal tidur, saudaraku kekasih. Nah, inilah bagian menarik dalam hidup kita. Banyak orang di sekitar kita yang hanya bisa memberikan PHP, tapi Yesus Allah kita nggak pernah bisa seperti itu. Dia selalu menolong saudara, menghibur saudara, asal Anda punya satu kerinduan, kehendak Bapa di atas kehendak kita untuk segala-galanya. Dan yang terakhir adalah di Getsemani juga bicara tentang kesabaran, kasih yang terbukti. Ada salah satu hamba Imam Besar Kayafas yang mengambil pedang, dan Petrus mengambil pedang ya dan memotong telinga hamba Imam Kayafas itu sehingga putus. Justru Yesus mengambil kupingnya itu lalu tempelkan dan akhirnya terpasang kembali. Bahkan di situ ada Yudas yang bermuka dua, mencium tapi dengan maksud mengkhianati dan menjual. Dan di sinilah letak kehidupan kita, Bapak Ibu kasih. Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa belajar mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang sungguh mengerti bahwa kasih yang tanpa syarat, kasih yang sanggup mengobati setiap orang yang menyakiti hati kita. Karena Tuhan minta itu ada dalam diri kita. Sama seperti yang dibuat oleh Yesus. Dia nggak pernah benci terhadap Yudas. Dia tahu apa yang dibuat oleh Yudas. Dia juga bisa membiarkan kuping hamba Imam Kayafas itu jatuh, tapi justru dia berbuat baik kepada dua orang ini dan membiarkan dirinya untuk dibantai. Itulah kehidupan Getsemani. Saya berdoa supaya jemaat Bontang dan jemaat Jambi betul-betul memiliki sebuah kerinduan. Kapan saya menjadi Getsemani-nya Tuhan, di mana Allah bisa memeras minyak dalam hidup ini. Minyak itu bicara tentang urapan, minyak bicara tentang kualitas Allah dalam diri kita, sehingga bukan Anda yang bergerak, tapi ada kemampuan Allah yang bergerak. Itulah pengurapan, bicara tentang kemampuan Allah untuk kita melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Selamat Jumat Agung, selamat menikmati Getsemani, dan kita semua adalah Getsemani-nya Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan. Haleluya, dan diberkati. Shalom.